Pagi anak-anak. Pagi kamu belum. Yes. Good. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Siap semuanya ya? Ya. Siap semuanya. Ada yang masuk? Ada. Ada yang masuk masih? Ada. Mengirimkan surat? Ada. Ada yang tidak mengirimkan surat? Ada. Kalau ada yang mengirim surat, nanti bisa langsung ketemu dengan saya. Berarti dia alfa, tidak mengirimkan surat. Anakku sekalian, jika kalian ada halangan ataupun kalian bepergian ataupun ada acara lain-lainnya, silahkan jangan lupa untuk mengirimkan surat. Bisa dipahami ya? Bisa. Ke berikutnya yang kedua. Pak Guru akan menjelaskan tentang di bab 3, anakku sekalian. Bab 3 ialah tentang akhlak terpuji, anakku sekalian. Namun sebelum kita laksanakan pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan nantinya menjadi ilmu barokah manfaat. Amin. Al-Fatihah. Baik, bagaimana masih semangat ya? Masih semangat? Coba bagaimana kalau masih semangat? Miftahul siap. Yes. Oke, teman sekalian. Baik, anakku sekalian, di pertemuan kali ini Pak Guru akan menyampaikan satu materi yang di dalam kelas 7, yakni tentang tema akhlak terpuji. Akhlak terpuji banyak sekali anakku sekalian, namun Pak Guru di sini pada kesempatan kali ini Pak Guru akan fokus kepada pengertian tentang taubat. Apa? Taubat. Baik, anakku sekalian, ada yang tahu enggak tentang taubat ini? Ada yang tahu enggak? Taubat itu apa? Taubat ialah kemauan meninggalkan dosa yang pernah dilakukan. Baik, bagus, ulang dulu. Kalian teman-teman sudah ada yang menjawab, taubat ialah berikan untuk meninggalkan dosa. Sudah bisa menjawab. Kemudian yang berikutnya, anakku sekalian, ada yang tahu enggak tentang akhlak terpuji itu apa sih? Akhlak terpuji ialah tingkah laku yang menimbulkan perbuatan baik. Nah, bukan kalian dulu. Akhlak terpuji ialah suatu akhlak perilaku yang apa? Menimbulkan Yang menimbulkan perbuatan baik. perbuatan baik. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum Pak Guru melanjutkan, ada beberapa hal yang harus diketahui oleh kalian. Suatu tujuan pembelajaran kali ini yang ingin dicapai oleh Pak Guru ialah yang pertama, profil pelajar yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah bagaimana supaya nantinya kalian bisa bernalar kritis. Apa? Bernalar kritis, berpikiran lebih luas lagi. Kemudian tujuan yang kedua, anakku sekalian, di profil pelajar rahmatan lil alamin yang ingin dicapai oleh Pak Guru ialah dinamis dan juga inovatif. Bab 3 bisa dilihat anakku sekalian, bab 3 Pak Guru akan menjelaskan tentang taubat. Fokus pembelajaran kali ini Pak Guru di yang pertama, pengertian pertama ini tentang taubat. Baik anakku sekalian, materi pembelajaran Pak Guru sudah siapkan di link YouTube ya, ini sudah ya. Jadi anak-anak sekalian bisa nanti membaca link YouTube yang sudah Pak Guru buatkan terkait dengan pembahasan materi di pembelajaran kali ini. Jadi anak-anak sekalian bisa langsung nanti saya akan share kepada masing-masing kelompoknya untuk mendiskusikan apa yang kalian ketahui dari pembelajaran yang sudah saya siapkan di link YouTube-nya nantinya. Baik, kemudian anak sekalian, tahapan yang pertama dalam
Pembelajaran kali ini yakni dilakukan kalian melalui proses mengamati. Mengamati itu dari berbagai macam sumber, baik itu dari koran, baik itu dari artikel, baik ataupun itu dari suatu video pembelajaran yang berkaitan dengan tema. Sama halnya dengan nanti saya akan menayangkan suatu video pembelajaran yang terkait dengan taubat. Kemudian anak-anakku sekalian, setelah kalian memperhatikan, mengamati video pembelajaran yang terkait dengan taubat, maka yang tahapan berikutnya adalah Pak Guru akan membuat satu kelompok pada kalian semuanya di sini, masing-masing kelompok untuk menyelesaikan LKPD yang akan Pak Guru kasihkan kepada masing-masing kelompok nantinya. Bisa dipahami ya? Bisa. Baik. Kita lanjutkan pada proses mengamati terlebih dahulu. Baik, di sini bisa dilihat ya? Nah, gambar yang pertama tentang ketaatan dalam berlalu lintas. Apa saja itu? Kita harus memakai helm dan juga kelengkapan lain-lainnya. Yang kedua, gambar tentang apa itu? Menolong. Nah, menolong korban bencana alam. Nah, ini masuk dalam kategori alat teruji. Nah, ini bisa dilihat kan? Gambarnya seperti itu, videonya seperti itu. Yang jelas kalian sudah ada yang namanya gambaran. Apa sih gambarnya seperti itu? Coba yang pertama, orang yang bagaimana itu? Orang yang sedang berdoa karena apa? Karena takut dengan dosanya. Kemudian yang kedua, menyesal kesalahan dengan berzikir. Nah, setelah kalian mengamati media gambar seperti barusan, tentunya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kalian. Contohnya, dalam tabel seperti ini anak sekalian, ada nomor 1, kemudian ada kata tanya apa. Kemudian yang di kolom berikutnya pertanyaan, apa yang dimaksud cerita di atas? Apa sih ceritanya yang di atas barusan itu? Jadi tentunya kalian setelah dari mengamati, kemudian kalian akan menemukan satu pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kalian. Nah, baik anak-anakku sekalian, setelah kalian mengamati dari berbagai media tersebut, tentunya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kalian. Apa, mengapa, bagaimana, ataupun kapan. Pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan media pembelajarannya. Baik anak-anakku sekalian, di sini bisa kita lihat pengertian taubat yang akan Pak Guru jelaskan pada hari ini. Taubat ialah berasal secara bahasa, apa artinya? Kembali ke jalan yang benar. Itu secara bahasa. Kemudian secara istilah taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati. Kemudian untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi dua poin yang barusan secara bahasa itu apa? Taubat secara bahasa ialah kembali. Nah, secara istilah ialah kembali ya hati untuk nah, oke. Nah, kemudian berikutnya anak-anakku sekalian, sebagai manusia biasa, kita sebagai manusia biasa bukan malaikat, kemudian ataupun nabi. Kita sebagai manusia biasa bukan malaikat ataupun nabi, yang mana pastinya kita sebagai manusia ini memiliki apa? Kesalahan. Beda dengan nabi. Bagaimana kalau nabi? Dia itu
dimaafkan. Nah, dimaafkan ataupun dimaksum. Kemudian anak sekalian, ada beberapa dalil yang berkaitan dengan taubat anak sekalian. Seperti di media yang sudah saya sampaikan di sini. Coba silakan, ada yang bisa baca enggak? Bisa. Ada yang bisa baca? Coba silakan baca dalil yang berkaitan dengan taubat ini. Silakan. إلا الذين تابوا ولم فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Bagus. Baik, bagus. Itu kan beberapa dalil yang berkaitan dengan taubat. Kemudian Bapak sekalian, yang berikutnya ada jenis dan syarat taubat. Apa sih syaratnya kita bertaubat? Jenis-jenisnya seperti apa? Jenis dan syarat taubat di atas telah dijelaskan bahwa sebagai manusia, makhluk individu yang juga makhluk sosial, artinya dia tidak lepas dari apa? Berbuat salah. Oleh karena itu anak sekalian, karena kita sebagai makhluk sosial, ya pasti akan sering banyak melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu yang berhubungan dengan Allah ataupun yang berhubungan dengan sesama manusia. Ada beberapa hal ataupun ada beberapa jenis syarat taubat. Yang pertama apa itu? Yang pertama apa? Yang pertama taubat menyambut dosa terhadap Allah. Yang pertama, jenis yang pertama taubat menyambut dosa terhadap Allah. Nah, Imam Nawawi di sini mengatakan ada 3 syarat dalam melaksanakan taubat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Apa saja yang 3 syarat itu? Yang pertama, meninggalkan ya. Yang kedua, menyesali perbuatan itu syarat taubat yang ketiga menurut Imam Nawawi. Kemudian yang berikutnya Bapak sekalian, taubat yang menyangkut dosa terhadap semua manusia. Kalau yang barusan taubat yang berhubungan dengan Allah. Kemudian yang kedua, taubat yang menyangkut dosa terhadap sama manusia. Di sini ada 4 syarat jenis taubat. Yang pertama apa saja itu? Yang pertama meninggalkan ya. Kemudian ya. Yang ketiga ya. Membebaskan diri dari ya. Nah, membiasakan diri yang keempat, memisahkan diri dari hak manusia yang dizalimi dengan cara apa saja itu? Yang A, apabila menyangkut harta dengan cara mengembalikan. Yang kedua, apabila menyangkut seperti zina, mengunjingnya, riba, dengan maka hendaknya yang bersangkutan. Jadi ada 2 syarat. Jadi syarat yang apabila itu berkaitan dengan sama manusia. Yang pertama, apabila ini berkaitan dengan materi, maka harus dikembalikan. Yang kedua, jika berkaitan dengan non materi seperti riba ataupun menggunjing orang lain, maka seharusnya kita ini haruslah meminta maaf kepada yang bersangkutan. 3. Baik, anak sekalian, setelah kalian mengetahui beberapa hal terkait dengan taubat, mari kita amati bersama terkait dengan video pembelajaran yang akan saya putarkan anak sekalian. Setelah kalian mengamati video pembelajaran kali ini, Pak Guru akan memberikan LKPD yang sudah Pak Guru siapkan di masing-masing kelompok untuk mendiskusikan hasil dari pengamatan kalian yang terkait dengan taubat.
Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, mari kita amati bersama video berikut. Baik, mari kita amati bersama video berikut. Baik, teman-teman sekalian, video pelajaran sudah bisa kalian amati barusan. Kemudian setelah melalui proses pengamatan video, Pak Guru akan membuat kelompok di mana masing-masing kelompok saya akan sudah siapkan LKPD-nya. Nanti diskusikan dari materi-materi yang ada di LKPD tersebut ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. 3. Baik, LKPD-nya yang sudah Pak Guru siapkan di sini, silakan lagi gabung dengan kelompoknya masing-masing. Dari di LKPD tersebut sudah Pak Guru siapkan bahan bacaannya yang harus didiskusikan apa saja. Kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti hasil dari diskusi tersebut untuk dipresentasikan di depan. Kelompok 1, kemudian di kelompok 2-nya. Kemudian kelompok 3, kemudian kelompok 4. Baik, LKPD yang sudah kalian pegang semuanya di sini. Sekarang kalian berkelompok untuk mendiskusikan materi-materi yang ada di LKPD tersebut, kemudian diskusikan. Hasil diskusi nanti akan dipresentasikan tiap-tiap kelompok. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, kita lanjutkan pada proses diskusi. Baik, bagaimana? Sudah selesai ya diskusinya? Sudah ya? Baik, kalau sudah silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Nanti per kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing terlebih dahulu. 3. Baik, rekan sekalian, kalian sudah selesai berdiskusi barusan. Silakan sekarang untuk mendemonstrasikan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan tiap-tiap kelompoknya. Nah, kelompok 1 bagaimana? Sudah siap? Ya. Sudah ya? Silakan presentasikan hasil diskusi kamu dengan teman-temannya. Silakan maju ke depan. Baik, kelompok 1 silakan maju ke depan untuk presentasikan hasil diskusinya. Syarat-syarat obat. 1. Meninggalkan dosa atau perilaku dosa. 2. Menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. 3. Ternyata tidak melakukannya lagi. 4. Mesti bagi perilaku obat. 1. Memperoleh semangat gairah hidup karena Allah benar menerima taubatnya. 2. Dapat memperoleh jalan yang benar. 3. Memperoleh simpati masyarakat. Dalil yang menjelaskan tentang obat. Illalladzina tabu wa aslihu faulaika atubu alaihim wa at-tawwabur rahim. Baik, sudah. Tepuk tangan dulu. Silakan kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
Syarat-syarat taubat: 1. Meninggalkan dosa atau perilaku dosa. 2. Menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. 3. Berniat tidak melakukannya lagi. Dampak positif bagi perilaku taubat: 1. Memperoleh semangat gairah hidup karena Allah berkenan menerima taubatnya. 2. Dapat memperoleh jalan yang benar. 3. Memperoleh simpati dan neraka. Dari yang menjelaskan tentang taubat itu illal ladzina tabu wa aslihu ulaika anhum alaihim wa ana tawwabur rahim. Dan silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Syarat taubat: 1. Baik, itu Meninggalkan kelompok yang dosa ketiga. atau perilaku Silakan. dosa. 2. Menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. 3. Berniat tidak melakukannya lagi. Dampak positif bagi perilaku taubat: 1. Memperoleh semangat gairah hidup karena Allah berkenan menerima taubatnya. 2. Dapat memperoleh jalan yang benar. 3. Memperoleh simpati masyarakat. Dalil yang menjelaskan tentang taubat: illal ladzina tabu wa aslihu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Baik, tepuk tangan dulu ya untuk kelompok yang keempat. Silakan. 3. Baik, rekan-rekan sekalian, itu adalah hasil diskusi dari teman-teman kalian yang kalian sudah presentasikan ke depan. Kalian sudah bisa mendiskusikan berbagai macam-macam apa saja yang terkait di LKPD yang sudah Pak Guru berikan. Dan kemudian tiap-tiap kelompok sudah mampu mendiskusikan apa saja yang terkait dengan materi-materi yang berkaitan dengan taubat. Salah satunya di diskusi dari kelompok 1 ada syarat-syarat taubat. Kemudian sudah ada yang menyebutkan tentang dalil yang berkenaan dengan taubat sudah ada dan sudah dikerjakan oleh masing-masing kelompoknya masing-masing. Kemudian yang terakhir Bapak sekalian, di kesimpulannya yang berkaitan dengan akhlak terpuji. Akhlak seseorang manusia terbagi menjadi 2. Menjadi berapa? Menjadi 2. Yang pertama apa itu? Akhlak terpuji dan akhlak tercela. Sebagai umat muslim yang taat, sudah sepatutnya kita memiliki sifat-sifat terpuji dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Akan lebih baik lagi jika kita bercermin kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW terkait kehidupan beragama dan juga bersosialisasi. Baik, teman-teman sekalian, itulah pertemuan kali ini terkait dengan materi tentang akhlak terpuji, tentang taubat. Mudah-mudahan yang sedikit itu dapat dicerna oleh kalian menjadi ilmu barokah manfaat. Apabila ada kekurangan dari Pak Guru, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak Guru. Siap.